Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binaris ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana Mimin merasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, kita juga akan adakan giveaway ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silahkan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin ya, itu yang telah tertera. Oke, langsung saja kita lanjutkan di soal kedua. Perawat telah menginformasikan tentang intervensi yang harus dilakukan oleh pasien, walaupun pada akhirnya nanti perawat harus mengikuti keinginan pasien untuk tetap hidup atau meninggal. Misal, pasien tidak mau dilakukan tindakan kemoterapi pada kasus kanker stadium lanjut. Prinsip etik manakah yang telah perawat terapkan? Apakah A. Kebebasan kemandirian? Apakah B. Meminimalkan penderitaan? Apakah C. Mempertahankan komitmen? Apakah D. Menjunjung nilai kemanusiaan? Apakah E. Tidak menimbulkan cedera psikologis? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Teman-teman pasti sudah tahu ya, jawabannya adalah yang B ya, meminimalkan penderitaan. Nah, ini Mimin mau kasih info dulu bahwa di tahun kemarin ya, menurut teman-teman yang telah ujian itu, bahwa etika keperawatan itu juga muncul, tetapi dengan bahasa yang seperti ini ya, yang opsi-opsinya itu mirip-mirip seperti ini, dimana bahasa ini tuh kita agak asing ya. Kita tahunya etika keperawatan itu dengan bahasa yang seperti ini: beneficent, autonomy, justice, non maleficent, veracity, fidelity, confidentiality ya. Nah, maka dari itu Mimin juga merasa bahwa ini kita perlu belajar lagi untuk mengetahui mungkin secara detailnya gimana sih arti-arti dari poin-poin etika keperawatan ini. Oke, nah kita bahas dulu teman-teman, bahwa etika keperawatan ini ada sekitar 7 ya, atau ada juga yang menyebutnya 8 ditambah dengan akuntabilitas. Kita coba mau jelaskan 7 saja ya. Yang pertama, beneficent. Beneficent ini kita lebih hafalnya dengan berbuat baik ya. Kalau secara definisi lebih lengkapnya mungkin seperti ini nih. Beneficent itu hanya melakukan sesuatu yang baik, di mana kebaikannya ini memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain, serta meminimalkan penderitaan klien. Oke, kemudian yang kedua ada autonomi. Autonomi kalau kita lebih familiarnya dengan artinya itu menghargai hak klien ya. Nah, ini juga ada yang mengartikan bahwa otonomi itu sebagai kebebasan kemandirian. Nah, kebebasan kemandiriannya itu yang seperti apa? Kita sebagai perawat itu membebaskan si klien secara mandiri memutuskan apa yang terbaik untuk kesehatannya. Ya, ini tentunya kaitannya dengan kesehatan ya. Apa yang menurut si klien baik terkait dengan kesehatannya, kita bebaskan si klien itu mengambil keputusan, di mana
Untuk autonomi ini dipastikan bahwa pasiennya dia sudah dewasa, dia sudah bisa berpikir logis, sudah bisa menentukan keputusannya sendiri. Tentunya dia tidak mengalami gangguan pola pikir ataupun gangguan dalam berpikir secara rasional ya. Nah, itu kita kasihkan kebebasan pasien atau keluarga pasien itu untuk memilih jalan hidupnya yang terbaik menurut mereka ya. Nah, itu ada prinsip autonomi. Kemudian yang ketiga itu adalah justice, atau kita lebih sering hafalnya justice itu artinya keadilan. Nah, di mana keadilan ini harus yang namanya menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan ya. Jadi adil itu tidak hanya 50% itu sudah dianggap adil ya. Tetapi contoh misalkan teman-teman rawat IGD itu lebih banyak ujiannya terkait dengan etika keadilan ini ya, dimana teman-teman harus memilih mana duluan nih yang harus teman-teman lakukan tindakan, kasih perhatian ataupun kasih perawatan ya, sehingga teman-teman ketika teman-teman akan memutuskan rasa keadilan tersebut, pasti teman-teman harus sesuai dengan SOP, hukum ataupun standar yang berlaku, serta teman-teman juga harus menjunjung tinggi yang namanya prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Itu penting juga harus dipertimbangkan, yaitu dalam etika keperawatan justice ya. Yang keempat ada non malefisien ya, jadi tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien ya, jadi nggak merugikan ya. Ketika kita hadir, ketika kita ngasih tindakan, ngasih perawatan, itu nggak akan ada efek bahayanya kepada si klien, baik itu fisiknya maupun psikologisnya. Nah, itu non malefisien ya. Kemudian ada yang kelima, veracity. Veracity ini memberikan informasi penuh tentang kondisinya. Ini seputar kebenaran atau kejujuran. Nah, terkadang kejujuran atau kebenaran itu pahit, apalagi terkait dengan kondisi pasien yang sedang sakit ya. Sehingga agar tidak menyakitkan sekali, maka kita harus kasih tahu informasi terkait dengan kejujuran ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Mungkin seperti mulai dari kalau kita misalkan mau kasih informasi terkait dengan kondisi pasien ya, yang menyakitkan banget atau yang gak enak banget pada pasien maupun keluarganya, maka kita kasih informasinya secara mulai misalkan dari patofisiologinya, penyebabnya kenapa, kemudian kenapa kok jadi seperti ini, manifestasinya bagaimana, kemudian dan nanti solusinya atau rekomendasi tindakan yang akan diberikan itu seperti apa, sehingga si klien itu dalam menerima kejujuran itu dia tidak merasa menyakitkan sekali dan ada harapan untuk hidup ataupun harapan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesehatannya ya, sehingga kejujuran yang kita sampaikan itu berbuah harapan baik di mata klien ya, baik itu pasien maupun keluarga pasien ya. Kemudian yang keenam itu ada fidelity atau menepati janji ya, kita sering dengarnya itu. Nah, ini juga ada artinya, yaitu mempertahankan komitmen yang telah dibuatnya. Nah, tentunya teman-teman ketika uh, mempertahankan komitmen atau menepati janji, artinya berarti sudah ada perjanjian, sudah ada janji yang dilontarkan antara perawat dan juga klien, baik itu pasien maupun keluarga pasien. Janji ya, janji itu boleh, tapi teman-teman juga harus mempertimbangkan terkait dengan peningkatan kesehatan, kemudian tadi ya pencegahan dari kesalahan, meminimalkan penderitaan klien, atau memulihkan kondisi klien ya. Jadi teman-teman boleh berjanji, boleh janji itu ditepati dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut ya. Kemudian yang ketujuh adalah confidentiality ya, tidak ada pelanggaran privasi klien atau kerahasiaan si klien itu kita terjaga ya, baik itu data-data kesehatannya, dokumentasinya ya. Tentunya yang dijaga privasinya ini boleh dibuka khusus untuk pengobatan ataupun terkait dengan perawatan maupun hukum ya. Kalau misalkan sudah kaitannya dengan pengobatan, kemudian dengan aspek hukum, maka
kerahasiaan ini boleh dibuka ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke soal teman-teman. Kita harus fokus dulu apa sih yang ditanya, yaitu prinsip etik yang telah perawat terapkan. Maka yang telah dilakukan adalah perawat telah menginformasikan tentang intervensi yang harus dilakukan oleh pasien. Maka ini adalah salah satu bentuk etika keperawatan dalam beneficent, dalam memberikan kebaikan ya, yaitu tujuannya untuk meminimalkan penderitaan klien, dimana klien ini kalau kita baca secara menyeluruh adalah kliennya dengan sakit kanker stadium lanjut. Kemungkinan besar intervensi yang diinformasikan oleh perawat itu terkait dengan tindakan kemoterapi ya. Nah, itu adalah seputar prinsip etik yang telah diterapkan oleh perawat ya. Ini yang telah diterapkan oleh perawat. Nah, di sini juga teman-teman jangan terkecoh ya, ada informasi walaupun pada akhirnya nanti perawat harus mengikuti keinginan pasien untuk tetap hidup atau meninggal. Nah, ini adalah prinsip etik seputar otonomi atau kebebasan kemandirian. Tapi ini belum dilaksanakan karena ada bahasanya di sini walaupun pada akhirnya nanti ya. Nanti itu artinya belum terlaksana. Sehingga teman-teman tidak boleh memilih yang otonomi ya, maka kita pilih yang jawaban yang B ya. Oke teman-teman, sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan di soal berikutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.